Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat-sahabat sekalian ke podcast Maritime Corner atau Pojok Maritim. Satu podcast yang secara reguler akan mendiskusikan, membahas berbagai topik, isu, masalah, termasuk solusi kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Membangun literasi kemaritiman menjadi sangat penting. Kenapa? Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, sehingga kita tidak mungkin menolak takdir atau hitah Indonesia sebagai bangsa atau negara maritim. Sahabat maritim sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting terkait nasib anak buah kapal ikan, khususnya ABK yang bekerja di atas kapal-kapal ikan di luar negeri, yang ternyata nasibnya banyak dilaporkan setahun dua tahun belakangan ini sangat memprihatinkan. Saya kutip dari sebuah media, yaitu Kompas, yang memuat satu tajuk beberapa hari lalu dengan judul 51 WNI terjebak di kapal ikan asing. Saya bacakan ya. Batam Kompas. Laporan yang diterima lembaga non-pemerintah menyebutkan setidaknya 51 warga negara Indonesia terjebak di kapal-kapal berbendera Cina. Menurut data yang diterima Destructive Fishing Watch Indonesia, kontrak kerja para WNI itu sudah habis, tapi belum dapat dipulangkan karena pandemi COVID-19. Laporan tersebut bermula dari 6 pengaduan yang diterima Fisher Centers di Bitung, Sulawesi Utara, dan Fisher Center di Tegal, Jawa Tengah. Mereka terindikasi sebagai korban kerja paksa dan perdagangan orang yang kemudian terjebak di kapal berbendera Cina, kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, DFW Indonesia, Abdi Suhufan. Jadi DFW ini adalah organisasi swadaya masyarakat nasional yang aktif membela atau memantau kasus-kasus terkait illegal fishing dan destructive fishing termasuk ABK kapal. Selanjutnya, pengelola Fisher Center Bitung, Laude Hardiani, menambahkan ke-51 WNI itu disalurkan oleh 5 perusahaan di Jakarta dan Jawa Tengah. Dokumen penting seperti ijazah, sertifikat pelatihan keselamatan dasar, KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran ditahan oleh perusahaan penyalur, ucapnya. Sepanjang 2020, DFW menerima 25 pengaduan dari awak kapal perikanan di kapal asing. Mereka mengeluh terjebak praktek kerja yang tidak adil dan merugikan. Pemerintah diminta lebih responsif menyikapi isu perlindungan awak kapal yang disebabkan oleh kesemrawutan tata kelola perekrutan. Tumpang tindih perizinan dalam perekrutan dan penempatan pekerja laut migran yang ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan menyebabkan pengawasan lemah. Banyak perusahaan yang tidak berizin leluasa beroperasi. Sahabat maritim sekalian, saya lanjutkan. Koordinator Program Safeguarding Against and Addressing Fishers Exploitation atau Safe Sea Project, Baso Hamdani, mendesak pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia mengamanatkan RPP tersebut selesai paling lambat 2 tahun sejak undang-undang itu disahkan. Di sini disahkan tahun 2017 sehingga harusnya sudah selesai tahun 2019. Ini memang terlambat sekali jadinya. Pada 30 Desember 2020, Kementerian Luar Negeri merepatriasi 6 WNI dari kapal ikan berbendera Cina. Mereka dipulangkan perusahaan penyalur PT Puncak Jaya Samudra melalui Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Salah satu dari ke-6 orang itu dipulangkan dalam kondisi meninggal. Lewat pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menjelaskan para anak buah kapal atau ABK yang dipulangkan lewat Pulau Galang itu terjebak berbulan-bulan di Laut Arab karena kapal mereka dilarang berlabuh di sejumlah negara sejak COVID-19. Pada 10 November 2020, sebanyak 157 ABK, 2 diantaranya meninggal, di 12 kapal ikan berbendera asing direpatriasi melalui Bitung. Sahabat maritim sekalian, berita yang baru saja saya bacakan itu hanya menunjukkan salah satu contoh dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh anak buah kapal di atas kapal ikan, khususnya kapal ikan asing. Di antaranya, kalau bisa kita ringkas, yang sering menjadi persoalan dan dikeluhkan oleh ABK, antara lain masalah gaji. Gaji mereka kadang-kadang terlalu kecil, atau gaji mereka tidak dibayarkan, atau bahkan tidak ada kontrak atau tidak tercantum dalam kontrak secara baik. Yang kedua, kadang-kadang mereka tidak mendapatkan perlakuan yang layak, tidak manusiawi, dan kondisi kerja yang sangat memprihatinkan.
Kadang-kadang mereka harus bekerja lebih di atas dari 15 jam sehari dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas. Dan istirahatnya kadang-kadang juga mereka tidak mendarat selama 1 tahun berada di atas kapal terus-menerus, sehingga melahirkan banyak sekali persoalan-persoalan dan masalah. Selanjutnya masalah hukum dan dokumentasi, di mana mereka kadang-kadang tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor atau buku pelaut yang layak. Tidak dibuatkan izin tinggal di negara di mana kapal bersandar, sehingga mereka praktis tidak bisa melakukan apa-apa dan tinggal di atas kapal. Selanjutnya, kadang-kadang ada yang terlibat dalam tindak pidana perkelahian dengan solusi yang kadang-kadang tidak jelas. Bahkan ada yang dilempar ke laut, ada yang bermasalah dan tidak ada proses-proses yang memadai untuk hal tersebut. Nah, apakah ini urusannya hanya antara ABK dan pemilik kapal? Ternyata tidak. Dalam proses perekrutan itu ada manning agency atau agen-agen perekrutan, di mana dalam peran agen-agen manning agency ini terkadang terjadi praktek penipuan kontrak kerja, tidak bertanggung jawab terhadap kasus-kasus kecelakaan, terindikasi hanya menjadi boneka dari agen luar negeri di Indonesia, kemudian tidak membayar gaji sesuai kontrak dan tidak memiliki izin sebagai agen tenaga kerja yang layak, sebagaimana digambarkan dalam berita tadi. Nah, berbagai persoalan inilah yang membuat kompleksitas masalah terhadap ABK kapal ikan di kapal asing tersebut menyebabkan masa depan persoalan dari ABK kita sangat suram. Salah satu hal yang disinyalir menjadi persoalan utama dari permasalahan ABK kapal ikan asing ini itu adalah terkait pola perekrutan. Kenapa pola perekrutannya menjadi persoalan? Ternyata pintu keluar untuk menjadi tenaga kerja atau ABK kapal ikan di atas kapal asing itu ternyata sangat beragam dan tidak standar. Yang pertama ada misalnya dari Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal atau SIUPAK. Ada juga yang melalui Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja yang mengeluarkan surat izin pelaksanaan penempatan TKI atau SIPP TKI. Di luar itu ada lagi BNP 2 TKI yang sekarang sudah berubah nama, yang mengeluarkan surat pelaksanaan penempatan pelaut pendidikan. Ada lagi yang melalui Pemda dengan dikeluarkannya surat izin usaha perdagangan. Ada juga yang berangkat secara mandiri, yaitu dengan berbagai macam upaya. Terkait RPP atau amanat yang sesuai dengan amanat pasal 64 Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia, di mana seharusnya 2 tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan atau disahkan, itu harusnya RPP ini sudah dilahirkan. Amanat tersebut secara jelas menggambarkan di pasal 64 ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan, juga Kementerian Perhubungan, dan berbagai kementerian lain ini sudah duduk bersama-sama untuk mencoba menginisiasi pada tahun 2018-2019, di mana Kemenaker itu bertindak sebagai pemrakarsa yang mengkoordinir proses-proses yang ada. Dan pada tahun 2019, bulan Oktober, RPP tersebut telah diharmonisasi dengan Menkumham sebenarnya. Jadi ini sudah sempat diharmonisasi. Akan tetapi pasca itu sampai sekarang bisa dikatakan ada stagnasi proses ini. Dugaan saya ini terjadi karena ada tarik-tarikan antara Kemenaker, Kementerian Perhubungan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Sahabat maritim sekalian, demikian topik kita kali ini, dan kita ketemu lagi dalam topik isu, masalah, dan alternatif rekomendasi untuk isu-isu kelautan, perikanan, dan kemaritiman lainnya. Salam.